sama Pak Derajat Tamputi. Sekarang saya akan presentasikan judul dari pengabdian kami ya Bu. Ini sebenarnya judulnya diajukan pas kegiatannya belum ada aturan untuk sekolah tatap muka, makanya judulnya masih seputar pembelajaran daring. Jadi ini kita untuk menambah pemahaman kita aja untuk menggunakan video, aplikasi-aplikasi pada pembelajaran daring. Semoga nggak ada lagi pembelajaran daring lah, karena kasihan juga anak-anak kan ya, pasti pingin bermain gitu langsung. Nah, jadi ini judulnya tentang pemanfaatan video pembelajaran bagi anak usia dini. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran daring yang itu kan pasti membuat guru harus kreatif ya. Gimana caranya juga anak itu mau belajar di rumah. Jadi guru pasti harus kreatif. Bagaimana caranya supaya anak itu mau belajar. Nah, jadi ini salah satu cara supaya anak-anak tidak bosan. Jadi guru maunya diharapkan bisa membuat video pembelajaran sendiri, merancang pembelajaran sendiri. Banyak sebenarnya sekarang kita bisa aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengedit video pembelajaran. Ya, nggak harus ngedit ambil dari internet, bisa digabung dengan ibu yang mengajar di depan kelas bisa. Dikombinasikan juga nggak apa-apa, macam-macam ya Bu. Nah, ini pertama kali mungkin masih pas jadi bingung kan buat video itu kayak mana, karena ini gurunya sendiri yang harus membuat video, bukan video orang lain yang ngajar terus kita kasih kita kasih anak. Tidak, ibu sendiri yang gimana caranya yang merancang video pembelajaran, pasti awalnya tuh masih bingung. Nah, jadi di sini saya ingin menekankan manfaat untuk si anak atau membuat video untuk guru. Nah, itu untuk sebagai arsip dokumentasi, bisa materi yang diajarkan, video pembelajaran pun mudah, hanya dengan handphone bisa. Nah, video pembelajaran membuat pembelajaran jarak jauh menjadi efektif. Materi yang dibuat dalam bentuk video itu mudah dibagikan kepada peserta didik, bisa dari WA. Video pembelajaran bisa diupload, misalnya kita upload ke YouTube, Facebook, atau Instagram, bisa. Bermanfaat bagi guru-guru juga sebagai mencari referensi pembelajaran. Nah, pendidik nggak perlu mengalami kesulitan untuk mengulang materi karena dia udah merekam dirinya sendiri. Jadi nggak usah, kalau misalnya anaknya nggak ngerti bisa diulangi lagi gitu kan. Selama bahan ajarnya masih sama, video pembelajaran yang dibuat itu pasti tetap akan relevan sampai beberapa tahun, bahkan belasan tahun. Kalau masih itu juga, gitu, itu pasti relevan. Sedangkan untuk peserta didik, manfaat dari video pembelajaran ini, peserta didik bisa mendapatkan video penjelasan yang tepat. Peserta didik dapat mengulang-ulang penjelasan dari video. Nah, kalau yang munggah di YouTube misalnya bisa diulangi lagi gitu kalau nggak ngerti. Jauh lebih hemat juga kalau dia download ya kan Bu, hemat kuota. Lalu proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih efektif dengan adanya video pembelajaran. Peserta didik mendapatkan instruksi yang jelas tentang tugas yang diberikan. Lalu peserta didik akan menemukan penjelasan sesuai dengan materi yang disampaikan. Konten itu kan ada 3 macam ya, yang audio, visual, dan audio visual. Itu kalau contoh yang audio kan hanya mendengar, itu kayak mungkin kalau ibu pernah dengar podcast itu ya audio, nggak harus kita bisa lihat orangnya gitu, dan suara juga sudah bisa. Lalu kalau yang visual ya fotografi seperti itu. Lalu kayak audio visual yang video pembelajaran ini ya seperti live streaming juga termasuk ya Bu, videografi.
Lalu ada 3 konsep membuat video pembelajaran. Pertama pre-production, production, dan post-production. Ini kalau kita membuat sendiri ya, kayak misalnya kalau konten kreator mungkin dia kali ya harus diidekan, deskripsikan, ada storyboardnya. Kayak kita kan harus lengkap gitu ya. Jadi sebelum kita produksi, apa yang harus disiapkan dahulu itu kan ada ide, ada script, ada storyboard, ada floor plan. Ada banyak lah, ada 6 yang harus dia buat. Kru juga harus jelas gitu. Kalau setelah produksi itu kan filming, lighting, acting, dan voice over. Nah ini untuk edit. Setelah produksi ya edit, special effect, kasih musik, gitu-gitu ya kan Bu, biar lebih menarik. Alat produksi kalau kita masih minim, nggak punya banyak alat, ya pakai handphone juga nggak apa-apa, harus pakai kamera DSLR gitu ya kan Bu. Apa yang ada, kita rekam diri kita. Yang penting suara di situ harus jelas sih. Jangan sampai suara kita nggak jelas didengar anak-anak gitu kan. Nah, software aplikasi yang digunakan sih banyak Bu, banyak banget sekarang aplikasi editing. Editing kita ngerekam diri kita pakai kamera biasa, nanti kita edit. Jadi suara yang perlu dipastikan suaranya itu harus bagus, kalau nggak nanti kita pakai voice over kalau misalnya nggak kedengeran gitu. Bisa kok dipelajarin menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratis kok, nggak harus bayar. Nah, di sini ada aplikasi namanya VN Editor. Nah itu bisa, nggak perlu internet juga, download di Play Store bisa, di Google Store ya Bu. Nah, kalau memang mau menggunakan itu nanti kita bisa coba-coba ya, intinya kalau kita mau belajar menggunakan aplikasi itu, mengedit aplikasi itu kita buka, kita pelajari pelan-pelan bisa, mudah kok mempelajari aplikasi ini. Soalnya anak SMP itu udah banyak ngedit-ngedit videonya sendiri ya, kita bisa nengok. Nah, kita yang udah dewasa pasti bisa. Nanti begitu sudah bisa membuat 1 video aja, pasti kita sudah gembira dan akan ketagihan kepingin membuat lagi. Itu juga sebagai referensi diri kita untuk melihat apa kekurangan kita ya. Kalau ngajar itu juga bisa, kita bisa jadi refleksi diri. Oh ini kayaknya ditambah ini lebih bagus. Oh seperti ini bisa lebih bagus lagi. Jadi sebagai apa ya? Apa kita lah cermin untuk menjadikan itu lebih baik lagi, pembelajaran lebih baik lagi. Jadi jangan malu untuk mencoba, berusaha aja, nggak apa-apa kita dibilang alay misalnya kita buat pertama ini, namanya kita belajar. Nah, begitu kita mampu pasti bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.